Ya, di pertemuan teknik pengolahan audio dan video ini, kita akan menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak dan mampu menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran dan angle. Yang pertama, jenis-jenis kamera. Jenis kamera ini berdasarkan penggolongan penggunaan kameranya. Yang pertama ada kamera studio. Kamera ini sering digunakan di program televisi. Yang kedua ada kamera EFP atau Electronic Film Production. Kamera ini banyak dipakai di dalam ruangan. Dan yang terakhir adalah kamera ENG atau Electronic News Gathering atau portable camera. Pada awalnya, kamera ini untuk hunting berita. Yang kedua ada kamera angle. Nah, yang pertama ada bird view. Bird view adalah suatu teknik pengambilan gambar dengan posisi kamera di atas ketinggian objek yang direkam. Tujuan dari teknik kamera angle bird view ini memperlihatkan objek-objek yang ditangkap terkesan lemah, sehingga penonton merasa iba dan tergerak hatinya. Yang kedua ada high angle. Nah, kamera angle high angle ini adalah teknik pengambilan gambar dari atas objek tetapi lebih rendah dari bird view. Tujuannya adalah objek yang ditangkap terkesan dilemahkan dan tak berdaya. Terus yang ketiga ada low angle, adalah pengambilan gambar dari bawah objek. Kesan yang ditimbulkan, objek menjadi terkesan dominan dan besar. Kamera angle yang selanjutnya ada eye level, adalah pengambilan gambar yang sejajar dengan posisi objek sudut. Pengambilan ini yang paling sering dilakukan oleh juru kamera. Selanjutnya ada kamera angle frog eye, adalah teknik pengambilan gambar yang dimana posisi kamera sejajar dengan posisi dasar dari sebuah objek. Terus selanjutnya ada frame size. Nah, di frame size ini kita mempelajari bagaimana mengambil teknik-teknik frame size. Yang pertama ada extreme close up, yaitu ukuran sangat dekat sekali dengan objek, memiliki makna menampilkan detail dari sebuah objek. Yang kedua ada big close up, yaitu dari batas kepala hingga dagu objek, memiliki kesan menampilkan objek untuk menimbulkan ekspresi tertentu. Selanjutnya ada close up, yaitu dari batas kepala hingga leher bagian bawah, memiliki kesan memberikan gambaran objek secara jelas. Selanjutnya ada medium close up, yaitu dari batas kepala hingga dada ke atas, memiliki kesan menegaskan profil seseorang. Selanjutnya, teknik pengambilan gambar bergerak yaitu camera movement. Nah, di camera movement ini sangat penting untuk para perekam gambar bergerak atau bisa disebut dengan para sinematografer. Itu adalah julukan dari seseorang yang profesi yang untuk mengambil atau merekam video. Nah, teknik kamera movement pertama itu adalah panning. Pan atau panning yaitu pergerakan kamera secara horizontal, yaitu gerakan kamera dari kiri ke kanan disebut dengan pan kanan, atau dari kanan ke kiri yaitu pan kiri. Di kamera movement panning ini penggunaannya mungkin saat syuting sebuah objek bergerak. Contohnya contoh dari pengambilan kamera movement panning ini adalah pengambilan objek yang bergerak. Contohnya kita bisa mengambil dari video tersebut. Kamera movement panning ini sering dilakukan untuk pengambilan objek yang bergerak. Contohnya pengambilan shot dalam sebuah mobil atau kendaraan bermotor. Yang kedua ada tilting.
tilt atau tilting yaitu teknik pengambilan dengan cara menggerakkan kamera mengikuti arah objek, melakukan pergerakan dari atas ke bawah disebut tilt down, atau sebaliknya dari bawah ke atas disebut tilt up. Terus selanjutnya ada kamera movement tracking. Tracking yaitu teknik pengambilan gambar yang dimulai dengan cara menggerakkan kamera ke depan menuju objek disebut track in, dan sebaliknya jika arah pergerakan kamera belakang meninggalkan objek disebut track out. Ini sering kita temukan kamera movement tracking ini ya. Mungkin dalam pengambilan di saat objek tersebut merasa kesepian, kita bisa menggunakan tracking ini yaitu dengan track out, atau mengambil pemandangan yang sangat indah, kita bisa menggunakan tracking yaitu dalam teknik track out tersebut. Kalau untuk track in mungkin sering kita temukan ya, yaitu pada saat pengambilan video film-film horor. Itu menggunakan teknik tracking yang sangat cepat gitu, mungkin bisa menggunakan dolly track. Nanti kita akan menjelaskan apa itu dolly track. Terus kamera movement selanjutnya yaitu adalah following shot. Teknik pengambilan gambar dengan cara kamera mengikuti kemana objek bergerak. Pada kapan bisa diikuti dari belakang, dari samping, kiri, atau kanan maupun dari depan objek itu sendiri. Nah, perbedaan following shot dan panning ini, panning tersebut yaitu kamera tersebut hanya diam dan kita taruh kamera tersebut di suatu tripod misalnya, lalu kita gerakkan kiri dan ke kanan. Sedangkan following shot ini kita bisa menggunakan tangan atau menggunakan gimbal nanti ada saya cantumkan fotonya bagi yang kalian tidak tahu. Nah, kamera movement following shot ini mengikuti objek kemana objek itu pergi. Misalnya pengimplementasian kamera movement following shot ini sering digunakan di film-film action ataupun pokoknya di mana ada objek yang bergerak dengan cepat, kita bisa menggunakan kamera movement following shot ini. Next, teknik zooming. Teknik pengambilan gambar dengan cara memutar zoom ke kiri dan ke kanan pada lensa kamera ke arah objek berada. Jika arah pemutarannya ke kanan, berarti mendekatkan objek pada kamera disebut zoom in. Dan sebaliknya, jika arah pemutarannya ke kiri, berarti menjauh dari objek disebut zoom out. Next, kamera movement dolly shot. Pengambilan gambar dengan menggunakan dolly yang bisa digerakkan maju dan mundur. Ini mungkin pengimplementasian atau pengembangan dari following shot. Karena misalnya objek tersebut bergerak dengan cepat, misalnya kita mengikuti suatu mobil atau mengikuti pelari, kita bisa menggunakan dolly shot ini. Nah, dolly shot ini memiliki sebuah rel atau sebuah rel kereta yang dimana di atasnya ada suatu dudukan kamera yang menggunakan roda. Jadi para kru atau para videographer bisa duduk di atas dolly shot tersebut, sehingga kru lain mampu mendorong, atau dengan teknik sekarang atau dengan teknik-teknik atau dengan inovasi masa depan ini, dolly shot sudah dikembangkan yaitu dengan cara remote control, yaitu ada di gambar. Dan kamera movement selanjutnya adalah crane shot. Biasa disebut Jimmy Jeep dengan panjang sekitar 9 meter. Alat ini dilengkapi tombol zoom dan dilengkapi monitor kecil. Nah, crane shot ini mungkin sering kita gunakan dalam pengimplementasian, yaitu dalam film-film yang bergenre drama kolosal atau memperlihatkan sebuah pasukan dan sebagainya. Nah, kamera movement crane shot inilah yang sering mereka gunakan. Nah, ini adalah kunci
Ya, di slide terakhir ini saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan pada pengambilan gambar. Yang pertama, setiap gerak harus memiliki makna yang mendukung kelebihan produk. Ingat, dalam penggunaan kamera movement, dalam penggunaan kamera movement atau pengambilan atau kamera angle tadi, kita harus memiliki makna apa yang tersirat dalam video tersebut, sehingga video tersebut mampu mendukung dari kelebihan produk tersebut. Yang kedua, ada kejelian kamera menampilkan bagian utama dan kelebihan produk atau cara kerja. Yang ketiga, urutan terjaga kontinuitasnya. Yang keempat, apabila tidak menggunakan tripod atau penyangga kamera, hindari penggunaan zoom in. Sebaiknya kameramen mendekati objek sebagai pengganti zoom. Nah, ini adalah poin yang sangat penting ya. Kenapa kita harus menggunakan tripod saat menggunakan teknik zoom in? Karena zoom in tersebut rentan shaky atau kamera tersebut bergerak. Karena setiap kita menzoom terlalu dalam, maka kamera tersebut akan rentan dengan bergeraknya. Itulah mengapa kita harus menggunakan tripod saat menggunakan teknik zoom in ini. Yang kelima, ada untuk memfokuskan objek atau mengarahkan kamera pada satu titik objek tertentu, lakukan zoom in. Pastikan objek sudah fokus, kemudian zoom out sampai pada posisi kedua semula. Lakukan perekaman gambar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya harap semuanya paham dan mampu mengimplementasikan apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.